Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya. Semoga para sahabat semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemurahan rezeki dan umur panjang. Dan jangan lupa subscribe channel saya, like, komen, dan share ya. Yes. Sekarang saya sedang berada di daerah Sukaharja ya. Iya. Sukaharja bersama teman saya, seorang praktisi pendidikan sebenarnya. Ini seorang guru ya. Dan sekarang menekuni dunia perdombaan ya, Iya. dunia peternakan. Dia ahli juga tentang tanaman, di mana sekolah kami juga karena kami sama-sama satu kerjaan. Nah, dia yang mengelola tentang tanamannya dan alhamdulillah mendapatkan predikat kemarin itu apa ya? Adiwiyata provinsi alhamdulillah. Dan sekarang beliau menekuni dunia binatang yaitu domba ya, yang sangat lumayan harganya sangat wow, fantastis ya, domba Garut. Bisa kisaran 60-an ya kalau sudah jadi hampir 60 juta satu ekor itu. Bisnis yang sangat luar biasa sekali, ditekuni dengan sangat ikhlas sekali ya. Dan ini kita bincang-bincang dulu dengan teman saya Pak Imang ya. Awal mulanya bagaimana bisa menekuni dunia ini padahal Bapak itu seorang pendidik? Tadinya itu ketika kita lagi menekuni dunia tanaman, ternyata pas ada corona itu tanaman itu turun ya, merosot. Saya ambil alih ke ternak, ternyata saya mengambil ke domba Garut, ternyata sangat menjanjikan. Ini awalnya cuman saya punya biangnya satu, selama 3 tahun ternyata udah punya 5 ekor. Wah, Nah, dan harganya juga alhamdulillah kebetulan ini anakannya itu jaluk semua. Jadi ibaratnya kita itu mendapatkan untung besar ya. mantap. Dulu dapat anakan dari mana? Dulu itu dari seorang petani juga, cuman dia suka ke lapang. Jadi ini khusus domba untuk diaben. Nah, itu kalau gaya itunya suka diadu. Diadu ya, Iya. semacam di Garut lah diadu Iya, seperti itu. semacam itu. Jadi ini masih keturunan asli. Jadi ini domba masih asli dan bisa masuk ke lapangan. Kebetulan itu si Badai namanya, bapaknya itu hampir 60 juta. Wah, Nah, sekarang anakannya itu ditawar, udah ada yang baru 5 bulan udah ada yang nawar 4 juta, tapi saya nggak lepas, sayang lah. Nanti mau lihat dulu sampai gedenya seperti gimana gitu. kita lihat dulu ya si Badai. Boleh. yang bagaimana yang si Badai itu. Ini namanya si Badai dan bapaknya itu namanya si Wayang. Si Wayang itu udah tempur di Kabupaten Tasik itu udah pada kenal, bahkan sampai ke Ciamis, Pangandaran. Si Wayang itu sering mendapatkan juara, kebanyakan kulkas, terus dispenser, dan ke anak-anakannya alhamdulillah ada yang masuk juga, cuman nggak seperti bapaknya. Ya mudah-mudahan ini si Badai bisa masuk nanti ke lapangan, mau saya rawat dulu. Ciri-cirinya yang bagus itu, yang Domba turunan bagus itu yang bagaimana? pertama badannya itu panjang, Pak. Nah. Badannya panjang, terus mempunyai kaki yang balung seperti sapi. Balung. Ya Oh, iya. besar ya. Iya. Terus posisi tanuk jangan ada yang masuk ke badan. Ini udah semuanya keluar. Ini udah bagus, Pak, posisi tanuk itu. Oh, gitu. Ya. Iya. Terus dia gesit, Pak. Dia nggak bisa diam. Jadi karakter dombanya itu memang domba petarung. Kayak gini ya. Nah, kita lihat postur tubuhnya sangat atletis. Padahal ini baru berusia berapa tahun? Ini baru 5 bulan, Pak. 5 bulan, belum ada setahun ya. Ya, belum 1 tahun. Wah, namanya juga domba adu ya. Harganya sangat fantastik. Ini, Pak, kalau domba sayur paling harganya cuma 1,5 juta, Segede gitu. Tapi dombanya domba tempur, harganya juga luar biasa, hampir 3 kali lipat, Pak. Wah,
Mantap, betul-betul. Makanya mantap. kalau mau berternak, mendingan kita belajar dulu. Setelah tahu baru kita terjun. Nah, gitu. Bagus ya. Ya, Teorinya sangat bisa ditiru ya dan sangat masuk akal. Karena kalau kita langsung walaupun kita punya modal langsung kita beli itu tidak tahu teknik. Nah, iya, kemungkinan kita tidak akan bisa berlanjut atau mungkin juga akan terkendala ya. iya. Dan utamanya kita harus tahu makanannya itu apa. Kayak segede gini, apakah dia harus dicekok atau enggak? Ini ada makanan tambahan jamunya, kayak telur, madu, terus apa kunyit hitam, pakai pala buat membuang apa namanya cacing di badannya itu. Nah, kita lihat yang si Rama ya. Ya si Rama, ya Kita inilah lihat si yang Rama. si Rama. Si Rama itu usianya udah 1 tahun. 1 tahun Iya. kawan. 1 Ini tahun segede segini gini ya. Cuman dia apa namanya agresif sekali. Iya. Ini masih sama turunan Domar Garut juga. Ya, ini beda indukan. Kebetulan ini ngambil dari teman dari daerah Pagar Ageng. Yo. Cara merawatnya bagaimana Cara sampai merawatnya, segede gini? Yang pertama itu dia harus mandi 1 minggu 1 kali. Tidak Biasa- tiap hari. Tidak. Oh, Jadi setiap hari Jumat biasanya mandi. Nah, perawatan tanduk juga ada. ya. Apa kita itu ini tanduk bisa gede seperti Oh, begini iya. itu Iya, betul. dipakai minyak ya. Minyak apa itu? Minyak ada yang pakai minyak biawak, terus ada yang pakai minyak blue band tambah minyak sayur. Itu tergantung, yang penting dipakai pelumas aja bagian bonggol ini. Oh, gitu, biar iya. biar apa namanya bengkak apa biar gede. Kon ini tuh posisi tanduknya iya. itu gede ya. Betul. Nah, kayak ini lagi perawatan tanduk ini. Ini masih sering dipakai minyak terus. Cara memberikan minyaknya seperti begini ya. Nah, ini adalah minyak biawak ya. Nah, Ya, Rama minyak turun. biawak. Ya. Belinya dari mana itu? Itu kita ngambil sendiri ya ke apa namanya ke susukan atau ke walungan. Hmm. Ketika beda biawak kita ambil aja gajinya, Oh, begitu. terus kita ambil dicampur dengan minyak yang lain ya, agar apa namanya, ini caranya begini tuh, dipoles di tanduk. Ini untuk apa perawatan tanduk. Ini harus tiap hari Pak, harus tiap hari dan harus continue. Misalkan kalau kita mau ngasih minyak itu di siang hari, diusahakan siang hari terus. Kalau polesannya itu jangan misalkan sebelah ini 3, kita harus sama juga karena pertumbuhannya akan beda kalau misalkan kita tidak sama memberikan polesan kepada tanduk tersendiri ya. Nih Nah, begitu. tuh, Pantesan sama gitu ya gedenya. iya Jadi nanti kalau diabar atau diadu itu tidak terjadi ketimpangan tanduk ya. iya. Gitu. Wah, ini sangat bermanfaat sekali ilmunya. Ya ini sama, ini juga si Rama. Tapi kalau mau ke lapangan itu usianya udah 3 tahun, baru 1 tahun nggak bakalan bisa karena Masih lemah ya. tanduknya itu belum kuat, belum kokoh, Gitu. jadi mudah patah atau copot Pak. Kalau misalkan kita paksakan, pasti apa namanya tanduknya itu ngelupas. Ini 1 tahun saja segede gini, apalagi 3 tahun. Ya, kalau 3 tahun itu tanduknya itu udah apa namanya meringkal lah, kalau bahasa Jermannya itu murilit gitu kan. Melilit ya. Gitulah jer lah. Nah, terus ngomong-ngomong tentang pakan, bagaimana caranya mencari pakan sedangkan Bapak sendiri pagi-pagi itu harus berangkat kerja, harus mengajar, apalagi dengan jarak tempuh sekitar 30 atau 40 menit ke tempat kerjaan.
Biasanya saya itu punya stok ya, untuk besok udah ada. Nah misalkan satu hari ini tuh kita ngambil rumput itu harus dari galangan sawah ya, karena beda ya antara rumput sawah dengan rumput kebon. Kalau di sawah itu karena banyaknya nutrisi, jadi ke dombanya itu mudah gemuk. Terus kalau ngambil dari kebun itu biasanya itu si ketebalan bulunya itu semakin tebal, tapi ke daging itu gak ngisi. Gitu. Itulah bedanya. Saya campurkan lagi, ini ada ampas tahu ya, atau misalkan dage. Ini juga sama untuk tambahannya seperti begini. Ini biasanya dipakai untuk sore hari. Kalau dage banyak ya, karena Banyak kita ya, jadi banyak tahu. pabrik tahu. Nah, ini dage. Ini dage. Nah, Caranya tuh kesini ya Pak. Nah kesini kita kasih ini. Ini biasanya dikasih untuk sore hari, tapi ini untuk konten. gitu. Demi konten tuh pasti dimakan ya Pak. Iya. Tuh. Begitu. Biasanya sore hari gitu ya? Biasanya sore hari. Siap. Apalagi yang itu biasanya sangat terampus banget Pak. Ini si Brahma nih yang. Nah, ini si Brahma. Usianya tadi? Usianya paling ini baru 5 bulan. 5 bulan. Ya. 5 bulan. Sangat lahap sekali pemirsa. Ini usianya baru 5 bulan dan gedenya juga sangat lumayan ya, besar sekali. Ini kalau dibandingkan dengan domba-domba biasa, yang domba pedaging, ini jauh lebih besar dengan usia 5 bulan, dan harganya juga sangat beda jauh. Kalau domba biasa itu harganya segede gini, usia 5 bulan 1,5 juta. 1,5 juta. Ini Kalau ini udah ditawar 4 juta tapi belum dilepas. Oh iya, berarti 4 kali lipat ya. Iya. Hampir 4 kali lipat. Ini tergantung bibit ya. Kalau misalkan bibitnya super, paling keluarnya super juga. Makanya kalau misalkan kita mau ngawinkan, mendingan kepada domba yang udah juara. Jadi menghasilkan bibit yang lebih bagus juga. Caranya Pak, kita pinjam atau sewa? Kita sewa. Kita datangin dombanya, atau misalkan kita yang ke sana, kita itu bayar. Artinya itu bukan bayar lah, buat membeli cekokannya, atau tanda terima kasih kita kepada petani yang memang dombanya itu udah berkelas. Itu berapa kali? Itu cuma biasanya? 1 kali, misalkan dianya udah betinanya sudah begerpol, kelihatan itu dari buntutnya itu keliwir-keliwir Pak. Oh gitu, berarti baru itu sudah nafsu ya? Itu udah siap untuk kawin. Iya. Oke, kita break dulu ya. Ukuran kandang bagaimana? Ukuran kandang ke depan biar posisi ininya bisa muter. Jadi memakai 1,20 meter. Lebar 1 meter Ya. 20. Iya. 1 meter 20. Ya persegi aja. Oh gitu, Lain persegi. persegi ya. Iya. Jadi kenapa menggunakan besar? Biar pergerakan domba itu gesit di dalam. Memang kalau ke kandang itu cepat rusak, karena kalau domba jalu itu kan sering mukul Aktivitasnya, terus. ya. Tapi ke dombanya cepat besar karena leluasa ada di kandangnya. Cuman ini perawatan pijitan, terus perawatan cekokan. Misalkan begini ya, kalau menghilangkan cacing, kita menggunakan madu sama kecap. Kenapa madu sama kecap? Itu obat cacing. Itulah yang ditanamkan di kandang kami dengan grup padepokan kami. Kebetulan
padepokannya itu belum resmi karena belum punya domba unggulan yang siap tempur, baru baru tahap penjajakan, baru 3 tahun kita memulai. Nama padepokannya apa, Pak? Kebetulan belum lahir tapi udah ada, yaitu belum real dipakai spanduk ya. Sugiharti dia. Sugiharti. Oh, nama istri Bapak ya? Iya. Anak saya yang dipakai. Oh, anaknya. Oh iya. Sugi itu kan mulia ya. Iya. Jaya. Oh gitu. Banyak Sugi itu ya akhirnya itu kepada hasil ya. Hasil yang sangat, iyalah, sekarang juga udah memuaskan. 3 tahun udah punya domba seperti begini. Ini untuk pemula, apalagi yang udah pada senior. Ini udah pemula udah seperti begini. Dengan keuletannya itu ya alhamdulillah bisa merawat sampai begini. Nah, kalau makan berapa kali sehari? Makan itu cuma 2 kali. Yang pertama sarapan pagi hanya seperti biasa. Sekitar jam berapa itu? Jam mau berangkat sekolah, jam 6 itu udah dikasih. Nah, nanti makan yang benarnya itu dari jam 4 ke atas. Yang lebih bagus itu malam hari karena dia domba langsung diem. Jadi cukup 2 kali saja. Cukup 2 kali. Ini pakan yang pagi, Pak, belum habis. Ini yang dari kebun, dari sawah? Ini dari sawah terus, saya nggak mengambil dari kebun, Pak, karena kualitas rumput itu bagusan dari sawah. Gitu, jadi nutrisinya besar ya? Iya. Kalau dibersihkan berapa hari sekali itu dibersihkan? Pembersihan kadang biasanya digunakan itu 2 hari 1 kali. Setelah 2 hari dalamnya ini 2 hari belum dibersihin, rencana sore mau dibersihin. Yang bagus itu tiap hari, cuman dalam keadaan saya kan sama pekerja, jadi istilahnya ini adalah sampingan, tetapi dengan perawatan yang segini aja udah bagus, apalagi yang lebih lebih bagus gitu. Jadi Bapak sangat pandai sekali mengatur waktu. Saya kira Bapak cukup cukup menekuni dunia ini ya dari Karena awal. hobi, Pak. Nah, itulah hobi ya. Hobi dulu, setelah hobi mengikutilah. Hasilnya itu akan mengikuti. Kalau misalkan kita tidak cinta terhadap hewannya, ya ngarit itu, Pak, capek. Ngarit itu penuh dengan perjuangan, apalagi dikejar waktu ya. Tapi alhamdulillah selama ini karena mungkin ini adalah hobi saya, jadi ya enjoy aja, Pak. Jadi kalau ngarit itu berapa hari sekali? Tiap hari, Pak, kalau ngarit. Tetapi kalau ada waktu, nah kita tambahin buat besoknya lagi, tapi nggak full karena rumput itu kalau lama-lama, Pak, keringnya itu nggak dimakan seperti begini. Ini udah kering gitu. Oh iya. Jadi Bapak pulang jam 2 itu dari tempat kerja, langsung persiapan untuk ngarit ya? Enggak, sholat asar dulu biasa. Setelah sholat asar baru terjun. Oh gitu. Nggak hujan kita berangkat, Pak. Wah. Karena urusan makan domba itu perjuangan yang sangat betul-betul ya, harus ditekuni dengan keikhlasan hati. Karena kalau tidak gitu, kalau kita pekerja itu nanti timbulnya capek, malas karena saya baru pulang kerja. Tapi Bapak sangat bagi saya itu sebuah inspirasi ya. Mungkin saya bisa meniru nanti kalau saya ada kesempatan, insya Allah saya juga akan seperti Bapak untuk menekuni dunia ini ya. Ini tanggal lahir domba ada di sini. Oh, cantumkan juga ya, ini Brahma. Ini kawinnya si Sutra itu tanggal 9 bulan 9, kan 5 bulan, berarti dia bulan 2 akan melahirkan. Nah, ini si Brahma lahirnya itu tanggal 17 Juli 2022. Wah, nah, ada di sini. Yaitu namanya si Brahma, ya si moncong hitam.
ada Sadewa. Sadewa si Polos, Dunggala udah keluar, dia udah dijual Oh, kemarin. Waktu Alhamdulillah. dijual itu usia berapa tahun? Usia 3 bulan. 3 bulan. Kebetulan kandang penuh, nggak ada kandang, ya apa boleh buat. Yang ada dijual dulu. Ini juga kalau misalkan ada yang minat antara si Brahma dan Sadewa, kemungkinan akan keluar. Berhubung si Sutra itu yang biangnya itu udah hamil tua, kan kita kalau nambah kandang lagi posisi kerja kita di Tasik Iya. kesini kan jauh, ya otomatis mungkin penjualan yang ini yang dua pasti dikeluarkan. Oh gitu. Iya. Aduh, terima kasih sekali informasinya, sangat berguna. Mungkin pemirsa yang ingin meniru atau memang sedang bisnis domba Garut ya, bisa menghubungi Bapak Imang Rohimat ya. Kebetulan dia satu kerjaan dengan saya secara instansi ya, di Tasikmalaya. Dia berada di Ciamis. Oh maaf, dia berada di Tasikmalaya, tepatnya di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukarsik. Dan berangkat kerja itu jam berapa? Jam 6, Pak. Jam 6 pagi. Wah, luar biasa. Dengan perjuangan yang sangat jauh sekali, menempuh 45 menit ya, Iya. ya, untuk berangkat kerja dan kembali lagi. Kalau pulang itu apalagi kalau hujan, dia tetap sorenya setelah asar itu dia mencari rumput ya. Jadi tidak memandang status bahwa dia itu PNS ya, seorang ASN, tapi dia sangat mencintai pekerjaannya.